Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda, kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan, kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Pemirsa, kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Pengampunan di Kamar 283. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Perawat datang ke ruangan tempat saya mengunjungi seorang pasien. Pendeta katanya, "Wanita di kamar 283 ingin berbicara dengan Anda." Saya berjalan ke kamar 283. Saat saya duduk di kursi dekat tempat tidur, wanita itu bertanya, "Pendeta, maukah Anda memaafkan saya?" Agak terkejut, saya menjawab atau pendeta menjawab, "Saya telah mengunjungi Anda beberapa kali dan Anda tidak pernah menyinggung perasaan saya dengan cara apapun. Apa yang Anda maksud dengan saya memaafkan Anda?" Lalu dia menceritakan kisahnya. "Ketika saya masih remaja, saya mulai menjual tubuh saya demi uang. Hal ini berlangsung selama beberapa waktu sampai saya mengetahui bahwa saya menderita suatu penyakit kelamin. Saya perlu menjalani operasi untuk menghilangkan organ tubuh saya yang sakit. Kemudian saya menikah, namun saya tidak pernah memberitahu suami saya tentang kehidupan masa lalu saya. Pendeta, saya telah memikul beban dosa saya sepanjang hidup dan saya tidak tahan lagi. Anda adalah satu-satunya orang yang saya ceritakan kisah ini. Mohon maafkan saya." Sangat luar biasa di sini pelajarannya. Di judulnya kita juga katakan bahwa pengampunan di kamar 283. Sangat luar biasa ketika kita mempunyai segala beban, kita mempunyai segala dosa yang kita hadapi, yang kita perbuat. Tapi jikalau kita mau untuk melakukan satu pertobatan di dalam kehidupan kita, mau untuk kita dapat menyembuhkan penyakit kita, maka kita berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan, meminta kesembuhan itu dari Tuhan. Sangat luar biasa pelajaran kita. Wanita ini dari sejak remaja dia menjual tubuhnya demi uang. Dia mulai menderita suatu penyakit di dalam tubuhnya dia. Dan dia mulai mengoperasi akan penyakit itu dan akhirnya dia menikah dengan seseorang. Tapi di balik semua itu dia tidak menceritakan akan kisahnya kepada suaminya. Lalu dia menginap di suatu hotel atau di apartemen. Dia mulai meminta pendeta untuk datang ke kamarnya. Dia mulai mengakui akan segala dosa dan kesalahan yang dia lakukan semasa remajanya. Dia menceritakan itu kepada pendeta itu. Mungkin kita lihat di sini, kita tidak mau dekat dengan orang seperti ini. Kenapa kita tidak mau dekat? Karena dia berbuat kesalahan, dia menjual tubuhnya. Tapi ingatlah pada masanya Kristus. Seorang pelacur datang ke tempat di mana Yesus berada. Dia datang dan membasuh kakinya Yesus. Dia meminta pengampunan, meminta pertobatan itu. Pada saat itu juga murid-muridnya mengatakan, kenapa Yesus harus dekat sama dia? Kenapa Yesus harus mengampuni dia? Kalau dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah berdosa. Tapi apa yang Yesus katakan kepada mereka? Orang ini butuh pertobatan. Orang ini perlu untuk diampuni, perlu untuk diselamatkan. Dan puji Tuhan, ketika Yesus menyelamatkan, mengampuni dia, dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Dia mengikuti akan Kristus setiap hari, mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Ketika kita mempunyai dosa di dalam kehidupan kita, kita mengakui, kita mau meminta pertobatan itu dari Kristus. Kristus akan memberikan kepada kita pertobatan itu. Asalkan kita mau untuk meninggalkan semuanya. Asalkan kita mau untuk benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Ini kembali lagi kepada kita orang-orang percaya. Untuk kita dapat belajar bersama. Jangan kita sering membuli. Jangan kita sering mencemooh akan orang yang seperti ini. Tapi orang seperti inilah yang patut Yesus sembuhkan. Yang patut Yesus memberikan pengampunan dibanding kita orang-orang yang sudah benar. Tapi kita tidak mau melakukan suatu pertobatan. Sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini. Dia mengakui akan dosa dan kesalahannya dia. Dia mengakui akan penderitaan yang dia alami. Di sini juga dikatakan kepada kita,
Saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berdosa terhadap saya, tetapi dia telah merusak tubuhnya dan berdosa terhadap Tuhan. Lalu saya berkata, izinkan saya membagikan kabar baik dengan Anda. Saat membuka 1 Yohanes 1 ayat 9 saya membaca, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan, pelajaran ini diberikan lagi kepada kita supaya kita mempunyai satu kemauan atau kerelaan untuk dapat melepaskan dosa-dosa kita. Di sini dikatakan kepada kita bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah melakukan dosa, kita tidak mengakui itu di hadapan Tuhan, kita tidak mau berdoa kepada Tuhan meminta pengampunan dan pertobatan itu untuk kita dapat diselamatkan atau dapat sembuh dari sebuah penyakit, maka kita akan terus menjalani akan kehidupan kita yang kurang baik ini. Tapi bila mana kita mau serius, kita mau terus meminta untuk suatu pertobatan itu, Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk kita dapat melepaskan akan semua beban atau kesalahan dan dosa yang kita lakukan sebelumnya. Ya, biarlah pelajaran ini kita dapat ambil hikmahnya untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita punya banyak kesalahan, tapi jika kita datang kepada Tuhan meminta pengampunan dari Tuhan itu, maka sukacita yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan kepada kita, bagaimana saya mengaku? Dia bertanya. Kita hanya berdoa kepada Tuhan dan meminta pengampunan. Sangat luar biasa dengan kita mengaku, dengan berdoa kepada Tuhan, dengan kita mau mengatakan segala beban yang kita punya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar akan segala beban, segala doa yang kita utarakan. Asalkan kita dengan hati sungguh-sungguh untuk selalu mau bertobat, selalu mempunyai satu perubahan. Di sini dikatakan kepada kita, dia berkata, maukah Anda berdoa, meminta Tuhan mengampuni saya? Saya tidak tahu caranya berdoa. Saya jelaskan bahwa doa hanyalah berbicara kepada Tuhan sebagaimana kita berbicara kepada seorang teman. Saya menunjukkan bahwa dia telah menceritakan kisahnya kepada saya dengan mudah. Kemudian saya memberitahu dia untuk berbicara kepada Tuhan sama seperti dia berbicara kepada saya dan meminta dia untuk mengampuninya. Dia mulai berdoa, meminta pengampunan, dan hampir 50 tahun pelayanan saya belum pernah mendengar doa seperti doanya. Itu sangat menyentuh sehingga saya menangis. Sangat luar biasa, dia tidak tahu caranya berdoa, tetapi pendeta itu mengatakan kepadanya, ceritakanlah itu sama seperti engkau ceritakan kepada saya kepada Tuhan. Ceritakanlah itu kepada Tuhan sama seperti engkau sudah menceritakan itu kepada saya. Dan dia mulai berdoa itu kepada Tuhan yang membuat terharu pendeta itu. Dia sudah mempunyai satu pelayanan 50 tahun, tapi dia tidak pernah mendengar doa seperti perempuan ini. Ketika orang yang benar-benar untuk meminta pertobatan, dia mempunyai satu doa yang sangat luar biasa. Doa yang dapat mengubah kembali kehidupan kita. Walaupun kita sudah tahu kebenaran, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Tapi orang seperti inilah, dia berdoa dengan hati yang mulia, dengan hati yang tulus, karena dia ingin pertobatan itu, dia ingin supaya dia dapat diampuni. Kembali lagi kepada kita orang-orang percaya, belajarlah seperti hal-hal ini untuk kita dapat memiliki hikmat yang dalam lagi. Kita sudah bertobat selama berapa tahun, biarlah pertobatan itu menjadikan kita orang yang lebih baik lagi. Di sini juga dikatakan kepada kita, Tuhan memberinya pengampunan dan dia mendapatkan kedamaian. Dia biasa menangis di malam hari, tapi tidak lagi setelah menemukan kedamaian dengan dirinya dan dengan Tuhan. Sangat luar biasa ketika dia sudah berdoa, dia menemukan kedamaian yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Satu sukacita yang luar biasa, satu kedamaian yang luar biasa. Inilah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita.
Dia mau supaya kita dapat berubah. Dia mau supaya kita dapat mengikuti contoh-contoh yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat melepaskan semua beban atau semua kesalahan yang kita lakukan. Biarlah pelajaran ini kita dapat mempunyai satu pertobatan yang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Di sini dikatakan kepada kita, perhatikan urutan manfaat yang diberikan Tuhan bagi kita dalam Mazmur 103 ayat 3. Alkitab mendaftarkan pengampunan untuk penyakit rohani terlebih dahulu, barulah kesembuhan dari penyakit jasmani. Barangkali sudah saatnya untuk memanjatkan doa pengampunan seperti yang dilakukan wanita di kamar 283 itu. Mengapa menunggu? Sangat luar biasa. Mengapa kita harus menunggu lagi? Mulai dari sekarang kita harus berdoa meminta pengampunan, meminta pertobatan itu kepada Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu, jangan menunggu-nunggu. Biarlah kita selalu mengambil pilihan di dalam kehidupan kita untuk kita selalu memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki akan kesehatan jasmani dan rohani kita. Tuhan akan menyembuhkan kesehatan rohani kita, maka Dia juga akan menyembuhkan kesehatan jasmani kita. Jadi jika kita terus mau meminta pertobatan itu di dalam Tuhan, supaya kita terus melakukan akan kebenaran Tuhan. Biar pelajaran ini dapat menguatkan kita, dapat mengubah kehidupan kita setiap harinya. Ya pemirsa, ini adalah pelajaran kita pada saat ini. Biarlah kita selalu mempunyai akan roh atau hati yang tulus untuk selalu bertobat. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.